Oke. Sekarang Riyadhus Shalihin, hadis nomor 62. Nggih, panjang. Oke. Mbak Uria, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 62 ya. Nggih. Ketiga, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, saya berada di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kendaraan atau membonceng. Pada suatu hari, lalu beliau bersabda, "Hai anak, sesungguhnya saya hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu peliharalah Allah dengan mematuhi perintah-perintahnya, serta menjauhi larangan-larangannya. Pasti Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah, pasti engkau akan dapati Dia di hadapanmu. Jikalau engkau meminta, maka mohonlah kepada Allah. Dan jikalau engkau meminta pertolongan, maka mohonkanlah pertolongan itu kepada Allah pula. Ketahuilah bahwasanya sesuatu umat, yakni makhluk seluruhnya, ini apabila berkumpul, bersepakat, hendak memberikan kemanfaatan padamu dan dengan sesuatu yang dianggapnya bermanfaat untukmu, maka mereka itu tidak ada maka mereka tidak akan dapat. Bukan ada item-itemnya. Iya, yang di bawahnya ini. Oh ya. Maka mereka itu tidak akan dapat memberikan kemanfaatan itu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Juga jikalau umat seluruh makhluk itu berkumpul, bersepakat, hendak memberikan bahaya padamu dengan sesuatu yang dianggap berbahaya untukmu, maka mereka itu tidak akan dapat memberikan bahaya itu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Penah telah diangkat, maksudnya ketentuan-ketentuan telah ditetapkan. Dan lembaran-lembaran kertas telah kering. Maksudnya, catatan-catatan di Lauh Mahfuz sudah tidak dapat diubah lagi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmizi disebutkan, peliharalah Allah, maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Berkenalanlah kepada Allah, yakni taulah kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan untuk Allah. Di waktu engkau dalam keadaan lapang, sehat, kaya, dan lain-lain, maka Allah akan mengetahuimu, memperhatikan nasibmu. Di waktu engkau dalam keadaan kesukaran, sakit, miskin, dan lain-lain. Ketahuilah bahwa apa-apa yang terlepas daripadamu itu, keuntungan atau bahaya, tentu tidak akan mengenaimu, dan apa-apa yang mengenaimu itu pasti tidak akan dapat terlepas daripadamu. Ketahuilah bahwa pertolongan itu beserta kesabaran, dan bahwasanya kelapangan itu beserta kesukaran, dan bahwasanya beserta kesukaran itu pasti ada kelonggaran. Keterangan, hal-hal yang perlu dimaklumi dalam hadis ini ialah: 1. Ada di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maksudnya ialah membonceng waktu naik bihal, semacam kuda, dengan duduk di belakang beliau. Yang kedua, peliharalah Allah, yakni peliharalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, serta berhati-hatilah pada kedua macam hal itu. Pasti engkau dijaga olehnya dalam duniamu, agamamu, dirimu, dan keluargamu. Umat ialah semua makhluk yang dimaksudkan.
Berikutnya, pena-pena telah diangkat, artinya ketentuan-ketentuan telah tetap. Kertas-kertas telah kering, maksudnya catatan-catatan semua yang ada di dalam dunia semesta ini, sebagaimana yang tertera di Laut Mahfuz. Tentu saja tak ada yang dapat mengubah takdir-takdir dari Allah itu, kecuali yang dikehendaki olehnya sendiri, sebagaimana firman-Nya. Artinya, Allah menghapus serta menetapkan apa saja yang dikehendaki olehnya, dan di sisi Allah, umud kitab atau pokok catatan. Umul kitab ini adalah ilmu Allah yang khadim dahulu, sejak zaman azali sebelum ada apa-apa kecuali Allah. Selain Tirmizi, yakni Abdul bin Humaid dan juga Imam Ahmad. Selanjutnya, suka mengenai pada Allah artinya senantiasa mendekat dan taat padanya. Kalau kita suka demikian, ketika kita dalam keadaan lapang atau banyak rezeki dan badan sehat, maka Allah pasti suka melihat kita, yakni mau memberi pertolongan pada kita apabila kita dalam keadaan sukar pada suatu waktu. Suatu yang telah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali dan lepas dari kita, tidak dapat kita capai. Sudah tentu selamanya barang itu tetap lepas dari kita, yakni tidak dapat mengenai kita atau kita peroleh. Demikian pula sebaliknya, yakni bahwa sesuatu yang telah ditentukan akan kita dapatkan, maka bagaimanapun juga tidak akan lepas dari kita. Selanjutnya, pertolongan Allah beserta kesabaran, yakni bila kita ingin pertolongan dari Allah, haruslah kita sabar. Kelapangan beserta kesusahan, dan nanti pasti ada kelonggaran, yakni manusia itu tidak mungkin akan terus-menerus susah dan sukar. Insya Allah, pada suatu ketika ia akan menemui kelapangan dan kelonggaran jiwa. Iya. Juga kelonggaran juga. Artinya, intinya, semua Allah. Jadi kalau kita kepingin Dipelihara Allah. dipelihara Allah, maka kita memelihara Allah terlebih dahulu. Iya, betul. Intinya semua yang terjadi atas izinnya. Izin Allah, betul. Tidak ada di dunia ini yang terjadi kebetulan. Tapi ini sudah merupakan catatan yang telah Allah tentukan sejak dahulu sebelum bumi dan langit diciptakan. Kapan lamanya? 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan, maka Allah telah mencatat siapa yang mau lahir ke dunia ini dan bagaimana dia menjalani kehidupannya. Bahagianya, sedihnya, sengsaranya, menderitanya, miskinnya, kayanya. Nah, dan dia akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari bidang ilmu, dari bidang amal, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita hidup di dunia ini artinya menjalani atau menjemput apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Nah, ketika kita hidup di dunia yang kita menempuh relnya yang telah ditentukan oleh Allah atau takdir tersebut, maka Allah memfasilitasi kepada kita dengan akal pikiran, dengan materi, dengan waktu, dengan kesehatan kita, maka itu semua adalah sebagai pendukung untuk meraih takdir kita. Nah, di sini Allah memberikan pilihan kepada kita. Allah memberikan dua jalan. Nah, ini jalan untuk menuju jalan yang lurus dan ini jalan yang tidak lurus. Nah, kita tahu tidak lurus dari mana dan tahu yang lurus dari mana, ya tentunya dengan cara tolab ilmi seperti ini. Nah, di sini kan sudah dijelaskan oleh Rasulullah, memang ini konotasinya kepada Ibnu Abbas. Akan tetapi ini pembelajarannya bagi kita yang mengaji, yang membaca, pas yang berada di hadapan tulisan ini. Nah, maka kata Rasulullah, peliharalah Allah, maka Allah akan memelihara kamu. Dan kamu akan mendapatkan Allah itu berada di hadapanmu. Artinya,
kita memelihara apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, rukun iman, rukun Islam, dan ihsan, yang 3 serangkai itu. Nah, maka ketika kita memelihara dari 3 unsur tadi, maka Allah akan menuntun kita dengan keimanannya kita. Maka ketika kita dituntun oleh Allah, apa yang akan kita hadapi, maka Allah di situ sudah membimbing kita bahwa ini yang benar, bahwa itu yang tidak benar, karena disebabkan oleh keimanan kita, ketaatan kita, dan ketunduk patuhan kita terhadap ajaran-ajaran Allah. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah," apabila kamu meminta, hendaklah kamu meminta kepada Allah. Apa yang dibutuhkan oleh kita, jangan sampai kita mindset, jangan sampai kita berharap kepada selain Allah, dan jangan sampai kita beranggapan ada kekuatan di luar Allah. Maka itulah yang dikatakan tauhid rububiyah. Dan apabila kamu minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Kamu membutuhkan apa yang kamu perlukan dalam hal ini, maka hendaklah minta kepada Allah. Nah, seumpama seluruh umat, bahkan di ayat lain itu jin dan manusia itu berkumpul untuk mencelakakan seseorang, maka seandainya itu tidak tercatat di sisi Allah, maka itu tidak akan mengenai kita. Itu kita di sini dituntut oleh Allah untuk betul-betul yakin terhadap takdir, bahwa segala sesuatu sudah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Nah, seumpamanya ada orang yang ingin memberi manfaat kepada kita, tapi Allah tidak memberikan manfaat tersebut, maka orang tersebut tetap tidak akan mendapatkan derajat itu. Jadi apapun yang akan menimpa kepada kita, semuanya sudah ditentukan oleh Allah, dan bagaimana cara kita merespon terhadap kejadian-kejadian yang menimpa diri kita. Maka di sini dijelaskan oleh Rasulullah, semuanya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, jadi kita tinggal didampingi dengan keilmuannya itu. Maka ketika kita paham di dalam kehidupan ini, dan kita didampingi dengan ilmu, insya Allah semuanya akan aman dan nyaman. Monggo, Dokter Diah bagaimana? Ustazah, saya tuh suka ngebayangin itu kayak gini. Hidup ini kayak sinetron. Jadi sutradaranya itu Allah. Ya. Kan udah ditulis nih di Lauh Mahfuz gitu ya. Artinya itu skenario-nya sudah ada. Oh, ntar yang namanya dia ini pada jam sekian ini dia lagi semangat gitu. Tapi berikutnya dia ini lagi males dan dengan akal pikirannya itu tetap nggak bisa melawan. Jadi kalah kayak gitu. Kadang-kadang saya tuh suka bingung kalau udah ada catatan kayak gitu itu, kalau pas kita dapat catatan yang pas jelek-jeleknya itu gimana ya gitu. Kalau paham, maksud saya paham ya Ustazah ya? Paham. Kalau udah jelek itu gimana? Itu ada semuanya di dalam hadis, bahwa dikatakan seperti gini, bahwa kita ketika menjalankan ibadah itu ada semangatnya dan ada masa putur. Namanya putur, dalam hadis itu istilahnya putur. Monggo kalau mau dibuka itu masalah putur itu. Nah, ketika putur itu berarti tidak semangat. Akan tetapi di dalam ketidaksemangatan itu kamu tetap menjalankan itu gitu. Kamu tetap seperti gini. Kadang-kadang kan kita semangat sholat, kadang-kadang kita malas sholat, dan itu menimpa kepada semuanya. Termasuk saya pun ditimpa seperti itu. Duh, kok ini malas berat ya ini sholat gitu. Ditunda gitu. Kadang-kadang mau ke kamar mandi itu ada aja yang dipegang, ada aja yang diambil, ada aja yang disuapin ke mulut dan lain-lain sebagainya. Karena itu menghindar malas itu, subhanallah, subhanallah. Nah, tapi si orang tersebut tetap dia menjalankan masalah perintah tadi. Jadi ketika puturnya itu, ketika malasnya, tidak sampai dia melalaikan. Artinya tidak sampai dia meninggalkan. Maka insya Allah tetap Allah akan memberikan pahala. Tetap gitu. Jadi tidak jadi masalah. Memang di dalam hadisnya seperti itu, Dok. Kita ini. Artinya kita itu tetap husnudon bahwa Allah itu akan memberikan takdir baik pada kita gitu ya? Ya, apalagi seperti itu.
Dan kita kan di situ punya dikasih akal untuk memilih. Dikasih akal untuk memilih. Artinya ketika kita malas seperti itu, kan akal kita berbicara, loh ini kan sholat wajib umpamanya di dalam hal sholat. Ini sholat wajib. Kalau saya tinggalkan, berarti ini dosa besar bagi saya. Nah, maka dengan adanya pilihan seperti itu, kita insya Allah tidak akan melepaskan sholat tersebut. Tapi tetap, walaupun dalam keadaan tidak khusyuk, walaupun dalam keadaan malas, ya ngepres lah gitu, hanya sholat menjalankan kewajiban aja. Insya Allah tetap akan menerima. Maka dari itu didampinginya dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surat Al-Baqarah yang terakhir itu, Robbana la tu'ahizna in nasina au akhtona. Dijawab oleh Allah, na'am. Nah, itu di dalam tafsirnya, di dalam hadis dikatakan, redaksi dari Al-Quran tersebut, Robbana, wahai Tuhan kami, la tu'ahizna, janganlah engkau menyiksa kami, in nasina, dikala kami lupa, au akhtona, atau dikala kami melaksanakan kesalahan. Maka dijawab oleh Allah, ya, kata Allah. Ya, nah dengan adanya kalimat iya dari Allah, yang mudah-mudahan ketika kita ada rasa malas, ada rasa kurang semangat, tetap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan di sini pun berkaitan dengan masalah iman, bahwa iman seseorang itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Begitulah, itu yang berkaitan dengan masalah iman. Al-Baqarah 286 ya, satu ya? Ya, di akhir ya. Di akhir. Iya, ya. 86 ya, 286. Ya. Mana 286? Ini ya. Ya, betul. Kalau ini kan redaksi mau berbani ya. Kalau itu kan redaksi langsung Al-Qur'an. Kalau dilihat di tafsir Ibnu Katsirnya, langsung di situ ada tafsir daripada Al-Qur'an ayat terakhir ini, langsung dijawab hadis dari Rasulullah. Maka ada jawaban na'am. Oh. Ya. Itu dari tafsirnya. Oh iya. Barangkali itu kan penjelasannya mungkin ada di situ juga penjelasannya. Itu dari sebuah hadis. Ya. Ini ya, Allah beriman ya. Ini toh? Ya, monggo. Ya. Coba. Telah disebutkan dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah dari Rasulullah yang telah bersabda bahwa setelah ayat diturunkan Allah beriman ya. Nah, itu betul. Nah, ini, Dok. Jadi kita dengan adanya kita didampingi oleh ilmu, maka ketika kita masa futur atau masa malas itu, insya Allah tetap semangat. Nah, dengan rahmat Allah kita selalu mengharap, maka dari itu tetap kita menjalankan dalam keadaan posisi apapun kita. Bahkan seandainya kita mohon maaf dalam kelelahan sampai ketiduran, kita masalah meninggalkan sholat disebabkan tidur uzurnya, maka hendaklah kamu laksanakan ketika kamu ingat. Nah, sampai seperti itu. Jadi seumpamanya kita pas tidur di jam 11, tahu-tahu bangun umpama di jam 4, berarti kan waktu zuhur sudah habis. Maka laksanakan pada waktu jam 4 itu, zuhur dulu baru kita melanjutkan ke asar, tapi tidak di jam. Gitu. Ya, betul, Dok. Enak sekarang masalah ilmu ini. Sat. Ya. Enggak, apa yang belum paham di dalam hadis nomor 3 ini? Dan di sini menunjukkan masalah tauhid juga, jangan sampai kita menceng. Jangan sampai kita meminta kepada selain Allah dan mohon pertolongan kepada selain Allah. Walaupun penderitaan seberat apapun yang kita hadapi, itu pasti ada akhirnya. Jadi tidak selamanya ketika Allah menguji kepada kita ini dengan hal-hal yang menderita, tapi pasti besok lusa Allah mengganti pula dengan kebahagiaan. Dan ketika kita sedih, insya Allah sedih pun tidak berlarut-larut. Kalau kita bandingkan antara sedih dengan tidak sedih,
masih banyak tidak sedih. Dan masalah pun demikian, ketika penderitaan kita ini berat pada waktu kejadian, tapi kalau kita bandingkan dengan masalah bahagianya, masih banyak bahagia. Ya, itulah cara Allah memberikan kepada kita hanya serpihan ujian sedikit-sedikit, tapi justru disitulah kita dikasih kekuatan oleh Allah, dan tentunya pasti didampingi dengan masalah ilmu. Kalau nggak pakai ilmu ya nanti akan beda aja di dalam pemahamannya. Akhirnya disalahkan Allah atau diserahkan kepada kanan kiri kita. Monggo Dok, bagaimana? Lanjut ya, Ustazah. Ya, lanjut. Hadis 63, Mbak Evana, monggo. Nggih, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-63, keempat dari Anas radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya engkau semua pasti melakukan berbagai amalan yang diremehkannya sebab dianggap dosa-dosa kecil-kecil saja, yang amalan-amalan itu adalah lebih halus, lebih kecil menurut pandangan matamu daripada sehelai rambut. Tetapi kita semua di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya termasuk golongan dosa-dosa yang merusakkan, menyebabkan kecelakaan dan kesengsaraan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ia mengatakan bahwa arti al-mubiqat ialah apa-apa yang merusakkan. Paham, Bunda Ivana, paham. Menurut saya ini Ustazah, jadi dosa-dosa kecil yang kita anggap kecil, yang kita lakukan sekarang itu ternyata itu dosa besar di zaman Rasulullah. Betul. Jadi diusahakan tidak meremehkan dosa sekecil apapun itu, seperti itu. Tapi kalau realitanya itu ya, contohnya saya ya masih banyak melakukan dosa-dosa itu, Ustaz. Anggap sepele, tapi justru di zaman Rasulullah itu sekali ya. Contoh ya, Dokter Diah di Riyadhus Shalihin ya, di hadis Muslim itu, ketika mohon maaf ini yang berkaitan dengan cemburu, bahwa Siti Aisyah itu cemburu kepada madunya, sehingga mengatakan kepada Rasulullah, Anda menyenangi Sophia, katanya dia. Padahal dia itu pendek. Seperti itu, Masya Allah. Kata-kata cuma itu. Nah, walaupun realitanya memang pendek, tapi nggak usah mengiloni seperti itu. Apa jawab Rasulullah? Wahai Aisyah, apa yang kamu katakan itu, seandainya itu dicelupkan kata-kata kamu ke dalam air laut, maka seluruh air laut itu akan terkontaminasi dengan kalimat kamu. Jadi di situ menunjukkan dosanya, Masya Allah. Hanya mengatakan itu aja. Gitu ketemu air laut. Ya. Di Muslim di masalah cemburu judulnya itu. Ya. Kalau umpamanya belum ketemu, ya udah saya sampaikan aja yang tadi hadis. Iya. Sampai seperti itu. Maka ketika kita, ini pembelajarannya bagi kita, ketika kita mengilona orang seperti itu, udah gemrot, nah gitu, hitam, gemrot, nah nggak boleh sama sekali. Jadi ini dicontohkan di zaman Rasulullah itu, Masya Allah besarnya kata-kata dosanya ketika kita menghina terhadap ciptaan Allah. Di samping orangnya pasti kalau mendengar, walaupun dia orangnya ya pendek, ya gemuk atau hitam, nah pasti kalau umpamanya diucapkan akan ada ketersinggungan. Maka dari itu jangan sampai kita mengilona orang yang memang kenyataannya seperti itu. Bahkan kita harus saling menghargai. Itu menotok hati. Itu mau membersihkan jiwa.
Sampai seperti itu. Ini cuma ada cuma ada 3 cemburu. Ya Rasulullah juga mendekati. Ini apa total di kali? Iya. Saya lupa lagi halamannya. Pokoknya itu. Ya itu. Cemburu ini. Kata-katanya Sophia seperti itu. Ya, seandainya dimasukkan ke air laut, ditulis air lautnya aja tuh kalau gitu. Air laut. Masukkan ke dalam laut, maka itu air laut itu akan berubah disebabkan dosa. Masya Allah, seperti itu. Ya udah intinya seperti itu dok, biar waktunya nggak habis nanti. Terus yang kedua, seperti kita memanggil kepada anak kecil, nak sini nak, ini enggak es krim, nah gitu. Umpamanya dia sudah mengucapkan seperti itu, justru anak itu mendatangi orang tua tersebut atau mendatangi siapa yang memanggilnya, maka dia termasuk dusta seandainya itu tidak diberikan. Nah, kalau gitu saya fotokan ini. Biar cepet. Kita kalau guyon-guyon gitu tuh kan ya sering gitu loh. Iya, iya sering dok, betul. Ini tak kasih es krim. Gak tipu, gitu kan? Iya, tapi ternyata begitu datang nggak dikasih. Ya Allah. Oh, nggak jelas sebenarnya, buram. Nah, monggo dok, baca ini. Siapa yang baca? Silahkan. Ini ya. Monggo. WA saya. Yes, nomor 48, silahkan. Mana ini? Dari Abdullah bin Amir. Dari WA. Ya. Ini ya. Saya baca ya. Ya, monggo. Dari Abdullah bin Amr, ia bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah kami ketika aku masih bocah. Lalu aku pergi keluar rumah untuk bermain. Ibuku berkata kepadaku, "Hai Abdullah, marilah. Ibu mau memberimu sesuatu." Rasulullah bertanya kepada ibuku, "Apa yang ingin kamu berikan?" Ibuku menjawab hal itu, "Aku ingin memberinya kurma." Rasulullah berkata, "Kalau kamu tidak jadi memberinya, kamu tetap akan dicatat sebagai pendusta." Berat. Oh iya, dicatat sebagai pendusta. Dan nanti ketika di akhirat, mohon maaf, seandainya itu dia belum bertobat dan belum memberikan haknya kepada orang yang diiming-imingin tadi, maka akan dipertemukan. Diambil nanti. Mana janjimu? Nah, itu yang dianggap sepele, yang dianggap kecil sekarang, maka itu justru di hadapan Rasulullah, di zaman Rasulullah itu merupakan sesuatu yang besar dosa. Nah, Ustazah, ya. Mau tanyain tadi kan kalau kayak ngiming aja ke sini nanti tak kasih es krim, tapi ketika datang nggak. Nah kalau gini di dalam hati, kalau ini terjadi maka saya ngasih ini terus nggak jadi ngasih, itu gimana Ustazah? Kalau apa? Kalau di nggak disampaikan secara lisan tapi dalam hati. Kalau ini nanti seperti ini, nanti saya kasih ini, tapi ternyata nggak ngasih. Tapi dalam hati. Kalau masalah lisan kan kata Allah juga di dalam Muslim dikatakan kalau masalah hati tidak peduli. Tidak peduli artinya sebelum itu diucapkan maka masih tidak tercatat.
Kalau umpamanya manggil gini aja, nak, atau siapa namanya itu, siapa aja kita namanya panggil, terus dia oleh kita datang. Kecuali kalau umpamanya ini, sini nanti tak beri, tak beri. Nah karena dia datangnya itu mau diberi, ternyata begitu diberinya waktu ngasihkan tidak ada yang diberikan. Tapi kalau umpamanya ayo sini diberi, nah diberinya umpamanya apa aja yang ada di rumah kita, entah permen, entah kue, entah apa gitu. Berarti itu sudah tidak dusta. Benar bahwa dia datang menghampiri kita, kita memang niat untuk memberi. Cuman asal jangan disebut apa yang diberikan tadi, ternyata diiming-imingi dia senangnya es krim, ternyata es krimnya nggak ada yang dikasih roti. Nah itu termasuk pendusta juga. Meskipun niatnya hanya guyon ya Ustaz. Iya nggak bisa, makanya tadi kan kalimatnya di sini di Riyadhus Shalihin dianggap pada sekarang ini sepele, tapi justru di zaman Rasulullah itu adalah sangat besar dosanya. Jadi kita insya Allah dari hadis ini bisa introspeksi lah di dalam masalah amalan ataupun ucapan. Nah inilah berarti kita ini namanya didampingi oleh ilmu, sehingga tidak sembarangan ketika kita mau bertindak. Monggo lanjut, Dokter Dian. Misalnya nih Ustaz, seorang pemimpin nih, pemimpin itu kan biasa, kalau kampanye kan janji-janji gitu. Nah, terus misalnya nggak kejadian, itu kalau terus akhirnya merasa nggak mampu, itu mundur ya, wajibnya itu mundur ya. Jadi sehingga agar tidak dianggap sebagai pendusta gitu loh. Kalau kita merasa, akhirnya kok nggak bisa ya, terlalu berat ya, gitu. Terus aku tak mengundurkan diri aja supaya gitu aja kali ya. Betul ya Ustaz? Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah ada yang seperti itu, Dok? Nah, ini misalnya pemimpin kecil-kecilan, anggaplah saya gitu. Misalnya saya di suatu organisasi kayak atau gimana, pakai gitu loh. Ya, boleh. Malah bagusnya seperti itu. OSIS gitu misalnya, kita ngajarin anak kita OSIS. Kalau di OSIS kan mereka sudah diajarin toh kampanye, janji-janji kayak gitu toh. Ya. Terus dengan adanya mohon maaf kan itu dia setelah mengundurkan diri itu setelah dia tahu ilmunya gitu kan. Berarti saya nggak sanggup seperti ini. Nanti kalau toh saya hanya janji saja dan saya mendustai orang-orang yang saya pimpin, berarti saya dosa besar. Alhamdulillah, berarti dia lebih baik mundur daripada dia ingin jadi pemimpin tapi hanya modal dusta. Lebih berat nanti itu, amanah, tidak amanah namanya. Akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Ya begitu, Dok. Siap. Oke. Monggo lanjut. Balik ke sini ke 6 ini ya. Kayak ini sudah ya, ini ya. Yang kemarin itu sakitnya belang itu kayaknya udah pernah di ini ya. Iya. Ya, sudah itu ya. Sudah ya, lanjut aja ya. Yang terus nomor 5-nya belum, Dok ya? Hah? Nomor 5-nya mohon maaf di bawah dari Anas, keduanya dari Abu Hurairah. Oh iya. Ini. Ya. Mbak Susi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel, yaitu orang supa, yakni belang kulitnya, orang botak, dan orang buta. Yang 64 ini, Mbak Susi, 64. Oh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu, dan kecemburuan Allah Ta'ala itu ialah apabila seseorang manusia mendatangi mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah atasnya.
Mutafak alaih. Ya. Paham Bunda Lucy? Allah murka ya, kalau kita melakukan kemaksiatan membuat Allah menjadi murka. Iya. Dan kita diharuskan menjauhi segala kemaksiatan. Gitu. Jadi ketika seseorang itu melaksanakan maksiatnya, berarti di situ dia mempersekutukan amalan. Harusnya dia beramalnya itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, ternyata dia beramalnya itu melanggar, malah seperti gini masalah sholat. Seharusnya dia sebagai hamba Allah di dunia ini melaksanakan sholat. Dia ternyata ngaku Islam tapi dia tidak melaksanakan sholat. Maka itu merupakan pelanggaran terhadap aturan Allah. Maka orang yang melaksanakan pelanggaran tersebut dianggap dia mempersekutukan Allah di dalam amalannya. Jadi dia itu tidak menginginkan sholat gitu, tidak berusaha untuk menjalankan sholat. Maka ketika dia melanggar aturan Allah, itu namanya maksiat. Ketika orang tersebut melaksanakan maksiat, maka Allah sangat marah. Nah, itulah cemburunya Allah kepada seseorang ketika seseorang disuruh untuk memeluk Islam, tunduk patuh taat, ternyata banyak orang yang tidak tunduk patuh taat. Marah. Iya. Itu. Dokter Dia. Ini yang panjang sudah kan, Dok? Sudah. Nah, ini yang ini tuh bahasanya kenapa pakai cemburu ya? Kenapa kok nggak marah aja gitu? Kan ini mohon maaf, perbandingan seperti kita. Kita ini kan kalau umpamanya manusia itu kan berkaitannya dengan masalah kasih sayang dan cinta pasangan kita. Maka seharusnya mohon maaf, bakti kita ini hanya untuk pasangan kita, suami. Nah, maka ketika kita ini berbakti kepada selain suami, ya otomatis suami marah gitu kan. Gitu, coba bisa dibayangkan nggak dalam pemahaman? Maka ketika mohon maaf, seharusnya dia itu berbakti kepada suami di dalam segala urusan dan tidak berbarengan dengan siapapun. Tapi ternyata mohon maaf, ketika boleh jadi di suatu tempat, suami memergoki si istrinya itu loh, kok dia ternyata makan bersama dengan orang lain. Seharusnya di istrinya itu kan melayani saya dan menemani saya ketika makan. Ternyata dia gitu. Tuh, di situ marah. Karena kenapa? Melanggar aturan suami di situ. Seharusnya dia mendampingi, malah ini keluar dari aturan itu. Ya itu dong, itu pemahamannya. Jadi Allah cemburunya itu begitu. Kalau Allah berkaitannya ya tentu dengan masalah ibadah. Kalau kita akan biasanya dengan kasih sayang dan cinta. Tapi semua kasih sayang dan cinta kepada suami itu pun semuanya ibadah kepada Allah. Maka di samping suami cemburu kepada seseorang yang dia melaksanakan pelanggaran untuk berbakti kepada suami, ternyata dia berbakti kepada laki-laki lain. Ya suami cemburu kepada si istrinya, ya Allah lebih cemburu lagi kepada si istri tersebut. Allah kan melarang bahwa kamu sudah bersuami, jadi istilahnya kamu harus berada di atas keriduan suami. Kalau kamu umpamanya melanggar dari keriduan suami, maka aku marah. Jadi artinya ketika kita taat kepada suami, ketika kita berbakti kepada suami karena kita diperintah oleh Allah. Maka ketika kita taat kepada suami, Allah lah yang akan memberikan pahala kepada kita. Jadi ketika kita mentaati suami itu, disitulah ada unsur karena Allah. Kalau di situ tidak ada unsur karena Allah ikut suami, sampai seperti begini, ya apa sih hasilnya gitu. Tapi ketika kita mengikuti taat tunduk patuh kepada suami tersebut, karena ini adalah perintah Allah, maka Allah lah yang mempersiapkan pahala bagi seorang istri yang taat tadi. Gitu Dok, paham ya? Insya Allah. Iya, kayaknya lebih nakutin cemburu daripada kok marah ya. Iya, betul. Oke.
Yang 65 ini udah. Iya. Sekarang yang 66. 66, Dokter Ana, monitor. Ya, Ya, monggo ini. Dok. Nah, bismillah. Dari Abu Ya'la, yaitu Hindi. Benar Ini. ya? Iya. Ya, Bu ya. Nah, oke. Dari Abu Ya'la, yaitu Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, sabdanya, orang yang cerdik, berakal, ialah orang yang memperhitungkan keadaan dirinya dan suka beramal untuk mencari bekal sesudah matinya. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang dirinya selalu mengikuti hawa nafsunya dan mengharap-harapkan kemurahan atas Allah, yakni mengharap-harapkan kebahagiaan dan pengampunan di akhirat tanpa beramal saleh. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Imam Tirmizi dan lain-lain ulama mengatakan bahwa makna dana nafsahu artinya membuat perhitungan pada diri sendiri. Itu ini. Jadi kalau orang yang cerdas, berpikirnya jauh. Berpikirnya setelah kita mati, mencari keridhaan Allah, mencari surga. Nah, itu dengan beramal salih. Kemudian kalau orang yang lemah, hanya mengikuti nafsunya, hanya berharap-harap saja, memohon-mohon saja, tapi tanpa tidak berusaha. berusaha. Ya, gitu. Hanya gitu ya, Us ya? Ya, betul. Jadi di sini disebutkan bahwa seorang mukmin yang cerdas, yang bijak, artinya dia punya keyakinan bahwa dia akan mati. Maka dia mempersiapkan bekal apa yang harus saya bawa ini untuk kehidupan yang abadi nanti. Nah, ketika seorang mukmin tahu bahwa hidup ini ada batasnya, kesenangan kita ini ditentukan waktunya, baik secara individu ataupun secara makro. Secara makronya berarti kiamat besar. Secara individunya berarti kita akan menemukan kematian. Maka ketika orang tersebut berpikir, bermuhasabah, introspeksi terhadap dirinya, selama ini apa yang sudah saya bawa perbekalan untuk di alam yang abadi nanti. Nah, ketika dia berpikir seperti itu, pasti dia akan berusaha. Apa saja ya yang harus saya lakukan supaya nanti hidup di sana itu nyaman dan aman. Satu, nyaman terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut, aman dari siksanya Allah. Sedangkan orang yang lemah itu artinya orang yang waktu di dunianya itu mengikuti nafsunya aja. Dia umpamanya lah malas sholat, ya udah tidak sholat juga, kan tidak disiksa. Ya udah, besok mamanya ini ada zuhur, lah zuhur sehari ini nggak masalah, cuma sekali, besok juga kan masih ada zuhur. Dianggap enteng kalimat-kalimat itu. Akhirnya dia itu terbiasa meninggalkan sholat, ya udah, secara apa? Karena terbiasa itu ya udah menjadi karakter untuk dirinya, nggak sholat juga, gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Nah, Allah kan maha bijaksana, walaupun kita tidak berpakaian muslimah, yang penting hati. Keliru banget itu, justru itu menunjukkan kebodohan. Ya. Saya tidak sholat, yang penting kan saya ingat Allah, yang penting akhlak saya kan baik. Justru dia menunjukkan bahwa akhlaknya itu buruk ketika dia meninggalkan sholat. Nah, ketika dia menghindari dari ketaatan kepada Allah, justru itulah pengakuan yang penting hatinya, tidak seperti itu. Seseorang masuk surga itu disebabkan oleh amal yang meningkatkan dia, yang mendatangkan rahmat Allah itu adalah amal. Jadi diiringi dengan amal. Untuk lebih jelasnya, monggo Dokter Diah di surat Al-Hasr, tafsir Al-Qur'annya.
Surat ke-59 Al-Hasr. Sudah 59 ayatnya 18, 19, 20. Pendek-pendek. 18, 19, 20. Ya. Jenengan yang baca nggak apa-apa. Atau dokter anak, monggo siapa? Belum kelihatan tulisannya. Orang-orang beriman. Ya, 18, 19, 20. Monggo siapa? Yuk, 18. ini hai orang-orang beriman. Oh itu. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuh, di sini jelas sekali yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah seorang diri itu memperhatikan sudah punya bekal apa untuk besok itu. Artinya untuk kehidupan yang abadi, akhirat. Dan tetaplah kalian bertakwa kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu melihat, memperhatikan, dan tidak lepas kita dari pantauan Allah apa yang kita kerjakan. Tuh, Allah itu melihat. Jadi kata Allah itu, kamu sebagai orang beriman harus melaksanakan sholat. Terus dia, enggak sholat juga nggak apa-apa. Kan sholat itu untuk mengingat. Saya sudah ingat. Nah, terus seorang muslimah disuruh oleh Allah harus menutup aurat. Nggak perlu menutup aurat, yang penting hati. Orang yang menutup aurat juga, hatinya kalau bosok, nah kok menilainya seperti itu? Justru dengan adanya dia melakukan itu, menunjukkan kebodohannya dia, dan menunjukkan kelemahannya dia, bahwa dia itu bukan orang cerdas. Berdasarkan hadis dan Al-Quran. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang ayat ini, silakan. Kalau enggak, lanjut ke 19. 19. Ini ya. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, gitu. Paham ya maknanya? Lupa kepada diri sendiri itu gimana ya, Us? Ketika maaf ya, di sini wala takunu kalazina nasullah, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Tadi kan di dalam Riyadhus Shalihin di ayat di sebelumnya dari Ibnu Abbas, ihfazillah, hendaklah kamu memelihara Allah, maka Allah akan memelihara kamu. Tapi seandainya si orang tersebut tidak menjalankan amanah yang diamanahkan kepada kita, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, pokoknya melanggar itu semua, itulah yang dikatakan melupakan Allah. Fa'angsahum angkusahum, maka Allah akan melupakan kepada dirinya. Akhirnya dia itu sudah tidak peduli terhadap ajaran Allah, dan akhirnya oleh Allah itu dibiarkan dia di dalam kesesatan. Karena mereka itu di dalam kefasikan. Fasik itu artinya dia melanggar terhadap ketaatan. Fasik itu tahu prinsip tapi tidak mau menjalankan. Itu yang fasik. Tahu bahwa sholat itu perintah dari Allah, tapi kenapa dilanggar? Bahwa itu adalah Allah, kenapa kamu nggak mau? Ramadan puasa itu adalah kewajiban ya yang merintah Allah, tapi kenapa kamu nggak mau? Berpakaian muslimah itu adalah kewajiban yang diwajibkan kepada para muslimah, kenapa kamu nggak mau? Nah gitu. Maka itulah dikatakan orang yang fasik. Orang yang fasik itu adalah orang yang melanggar ketaatan kepada Allah. Tahu prinsip tapi tidak mau menjalani. Gitu. Akhirnya dikunci hatinya nanti. Nauzubillah min dzalik.
Oh, Udahlah jadi enak ke dalam. dibiarkan gitu ya istilahnya ya Us ya. Iya, Dibiarkan jalan sendiri terserah deh kamu gitu ya Us ya. nah, karepmu ya. Takutmu gitu. Sudah Iya, iya. kasih kepada kita dengan akal. Nah, akal pun bukan hanya akal saja yang diberikan oleh Allah. Nah, didampingi juga oleh undang-undang dari Allah, Al-Quran dan Sunnahnya. Coba gabungkan antara akal, Al-Quran dan Sunnah. Kita tolak ilmi. Setelah itu, bagaimana indikasi yang sudah kita temukan dari berbagai aspek itu. Insya Allah, aman-nyaman lah. Saya kira nikmat ikut Allah itu. Nah, sekarang lanjutkan 20-nya yang Al-Hasar tadi. Nah, inilah penjelasan yang sangat jelas. Monggo. Ini. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah. Penghuni-penghuni jannah itulah orang yang beruntung. Nah, jelas sekali di sini tidak sama penghuni neraka dengan penghuni sorga. Kalau penghuni sorga, mereka lah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mana? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Al mu'minun jawabannya ini. Nah, penghuni sorga itu adalah orang yang beruntung. Nah, orang yang sholat, zakat, puasa, memelihara kemaluan kecuali kepada yang berhaknya, memelihara amanah, kemudian dia istiqomah di dalam sholatnya, nah, maka mereka itu yang mendapatkan pewaris dari sorga Firdaus hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi tidak sama orang yang menjalankan amanah dari Allah dengan orang yang tidak. Nah, mafhum muholafahnya atau kebalikan daripada yang dipahami ayat ini, bahwa orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah maka dia itu adalah penghuni surga, tapi orang yang tidak menjalankan ajaran-ajaran Allah maka dia adalah penghuni neraka. Ya, ya. Maka sabarlah di dalam melaksanakan ketaatan. Kalau kondisi kita ini putur, kadang-kadang putur, artinya kadang-kadang iman ini naik, kadang-kadang iman ini rendah, tapi tetap kita tidak menjalankan. Insya Allah Allah akan memberikan pahala tetap kepada kita. Enggak. Bagaimana dokter Ana? Ya, bagaimana? Iya, paham, insya Allah. Amin. Semoga bermanfaat. Monggo dokter Dia, gimana dok? Iya, balik ke yang itu ya saya. Ya. Saya masih kepikiran yang dusta tadi dulu. Itu kalau misalnya dosa-dosa kecil yang contohnya dusta itu kalau dusta sama Allah itu kan tinggal tobat ya. Tapi sama manusia itu apa terhitung hutang kah? Janjinya dilaksanakan dulu, ditepati dulu janjinya. Kan ada di dalam bab tobat, kalau tobat kepada Allah syaratnya kan cuma 3. Iya. Tapi kalau tobat maksudnya yang berkaitan dengan hak manusia, Allah tidak bisa memaafkan. Jadi memaafkannya harus kepada sesama manusia. Kita datangi orang tersebut, gitu. Mbak, maksud saya misalnya janji nih sama anak mau ngasih sesuatu gitu ya. Terus ternyata kita tuh cuma bohongan dan kita nggak mampu juga ngasih gitu loh. Itu kita tuh kalau minta maaf terus orangnya nggak maafin gitu, kita jelasin kita cuma bohongan, itu bercandaan tadi, itu maafin ya. Tapi kalau nggak terima itu tetap terhitung hutang tah itu. Tapi kan jenengan sudah tadi minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jenengan tadi kepada dokter Ana, dok saya janji itu mohon maaf. Tadi saya ini bercanda loh ya, mohon maaf atas kesalahan saya. Kan jenengan sudah minta maaf. Adapun orang bersangkutan, umpamanya dia tidak memaafkan, urusan dia sama Allah. Yang penting tugas kita minta maaf. Gitu. Langsung ke 8 ya, Kata? Ya, Sebentar. Gini,
dulu kita kalau masih kecil-kecil tuh suka itu guyonan, gitu, janji-janji. Ternyata janjinya nggak ditepatin. Tapi sampai sekarang kita lupa juga kita pernah ngomong dengan siapa, kita nggak nempati janji dengan siapa, gitu gimana ya Usia? Saya balik bertanya, apakah pada waktu itu hadis ini sudah terbaca oleh dokter atau belum? Belum, belum tahu. Nah, kalau belum tahu, Allah mengangkat kalam. Artinya kita diampuni oleh Allah atas ketidaktahuan. Jadi di dalam Al-Isra dikatakan Al-Anbiya kalau nggak salah, Allah tidak akan menyiksa suatu kaum sebelum Allah mengutus kaum itu secara komunitas. Lalu secara individunya begini, Allah tidak akan menyiksa kepada kamu seandainya kamu belum tahu dalam hal itu. Insya Allah. Nah, untuk mengkiparati hal tersebut, banyak-banyaklah kita bersedekah, membagi-bagi rezeki. Ketika kita membagi-bagi rezeki, maka di situ ampunan Allah turun kepada kita. Dan di samping itu Allah melipat gandakan sesuatu yang diberikan oleh kita kepada orang lain. Jangan untuk memahami masalah berbagi harus begini kata-katanya. Karena kita mohon maaf kan sudah tahu ilmunya bahwa barang siapa yang menginfakkan sesuatu di jalan Allah, artinya kita memberi kepada yang berhaknya diberi atau memberikan hadiah kepada seseorang, maka Allah melipat gandakan dari 10 menjadi 700, bahkan Allah melipat gandakan lagi lebih dari itu. Nah, ketika kita umpamanya mohon maaf punya uang 50.000, maka akan saya kasihkan kepada si A ini 10.000. Nah, seolah-olah kan kita memang kalong gitu kan, menurut kasat mata, menurut melihat dari segi dunia kita, kurang. Enak aja ya dia kok yang diberi. Jangan beranggapan yang diberi itu enak. Justru kalau kita didampingi dengan ilmu, melihat dari segi kacamata agama, justru kitalah yang beruntung. Dia mah yang diberi mendapatkannya 10.000, sedangkan kita yang memberi dari 10.000 itu berlipat ganda 700. Bahkan ada keutamaan di balik 700 itu. Satu, Allah memberikan lagi balasan kepada kita di dunia. Yang kedua, si sodakoh itu nanti ketika kita di akhirat akan menjadi naungan, akan menjadi payung di alam mahsyar ketika matahari dekat dengan kepala kita. Kemudian Allah akan memberikan solusi dari berbagai masalah kita. Allah akan menyembuhkan kepada kita dari berbagai penyakit. Banyak keutamaan sodakoh. Berarti yang beruntung itu kita justru yang memberi, bukan yang diberi. Ya harusnya kita seperti itu. Itulah kalau umpamanya kita sudah bisa menerapkan itu berdasarkan ilmunya, maka insya Allah itulah yang dikatakan manisnya iman. Ya, amin, insya Allah. Amin. Allah dok. Monggo dokter Dia. 67, monggo Mbak Susi. Suaranya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-8 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setengah daripada kebaikan keislaman seseorang ialah apabila ia suka meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan kemanfaatan padanya. Yakni ia tidak memerlukan untuk mencampuri urusan itu. Ini adalah hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan lain-lain. Maksudnya itu mencampuri urusan itu urusan yang mana ya Ustazah ya? Ini apakah ada hubungannya dengan ayat lain atau gimana? Rasulullah SAW bersabda, min husnil Islam, di sini disebutkan bahwa sebaik-baiknya Islam adalah al-mar'i, seseorang, tarkuhu malayanihi, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Tentunya kita melirik dan melihat bahwa yang bermanfaat dan tidak bermanfaatnya itu tentu merujuk ke dalam ajaran Allah dan Rasul-Nya.
Maka di sini mengandung pengertian bahwa seorang muslim harus memperhitungkan benar-benar apa yang akan kita lakukan. Nah, karena apa? Berdasarkan waktu ketika kita bertindak, kita beramal, ketika kita mengucapkan, kan itu memerlukan waktu. Seandainya waktu kita gunakan dengan hal yang tidak bermanfaat, berarti sia-sialah waktu tersebut. Akhirnya dia tidak ada manfaat ketika dia melakukan itu. Mohon maaf, contohnya ya, ada seseorang yang dia itu perkiraannya biasanya di dalam hal-hal yang apa ya, yang tidak bermanfaat umpamanya. Kalau hanya untuk refreshing dan untuk menjadikan pemikiran kita fresh, insya Allah mungkin bermanfaat. Tapi kalau kita ketagihan dalam hal tersebut, bahkan itu sampai berjam-jam kita menghabiskan waktu, itulah barangkali yang tidak bermanfaat. Contoh melaksanakan catur. Main catur itu tidak cukup dengan 1 jam 2 jam. Kadang-kadang lebih dari itu. Mulai dari jam 1 tahu-tahu jam 4, jam 3. Nah, habis waktu dipakai seperti itu. Akhirnya dia tahu-tahu loh udah jam sekian. Tidak manfaat itu waktunya. Coba kalau waktu sedetik aja digunakan untuk kalimat subhanallah, Allahu Akbar. Nah, seandainya dia tahu kalimat subhanallah pahalanya memenuhi bumi, seumpamanya diwujudkan dengan benda, balasan Allah untuk mengucapkan subhanallah aja berbentuk emas, kita tidak akan bisa melangkah di bumi ini disebabkan oleh pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berzikir kepada Allah. Seperti itu. Kita tahunya dari mana ya? Tentu dari masalah ilmu. Maka ketika kita sudah tahu ilmunya, hati-hatilah di dalam menggunakan ilmu, jangan sampai tidak bermanfaat. Monggo, bagaimana Bu Susi? Ya, artinya di sini kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dianjurkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu. Iya, betul. Kan wal asri, innal insana lafi husrin. Demi waktu, udah pasti berkaitan dengan masalah umur. Maka semuanya merugi, kecuali orang yang beriman. Itu. Maka apapun yang tidak bermanfaat, maka hendaklah meninggalkannya. Tentu kita manfaatnya dari segi apa dilihat ya, tentu dikembalikannya kerujukannya ke Al-Quran dan Sunnah. Apakah ketika kita melakukan itu bermanfaat nggak untuk kita? Jadi kita harus memperhatikan masalah manfaat yang apabila kita melaksanakan apapun, kita perhitungkan apakah ini ada pahalanya nggak untuk akhirat kita. Nah, maka seandainya tidak ada pahalanya untuk akhirat kita, kenapa mesti dilaksanakan? Itu sampai seperti itu. Keterikatan orang muslim di dalam menjalani hidup di dunia. Tidak ada yang merdeka. Saya mau nanya. Ya, monggo. Tadi disinggung catur. Kalau sudut pandangnya catur sebagai olahraga yang terus bisa untuk menghasilkan mata pencaharian, bagaimana? Ya. Seandainya itu dia ya rujukannya saya nggak bisa, mohon maaf, belum bisa mengira-ngira, memprediksi dalam hal itu. Kita kembalikan aja ke muslim ya. Di muslim kalau nggak salah itu di jilid 4, jilid apa? Judulnya catur aja dok. Di muslim. Permainan ini. Siapa ini tos dari Sulaiman bin Buraidah ini? Ya, monggo dok. Siapa yang bermain permainan
Nardasir jenis catur, maka seolah-olah dia melumuri tangannya dengan daging dan darah babi. Nah, itu rujukannya. Paham mananya, Dok? Melumuri tangan dengan darah babi ada manfaatnya enggak? Sudah babinya itu najis, maksudnya najis bukan najis itu sebab apa? Sudah babinya itu diharamkan. Nah, kemudian kita mencelupkan tangannya itu ke darahnya si babi tersebut. Ada manfaatnya enggak? Berarti tidak ada. Nah, itu menurut sudut pandang Islam. Tapi begitu kita melihat dari sudut pandang duniawi, ya dia tidak punya keahlian lagi selain daripada catur. Dari catur itu dia akan mendapatkan uang. Apakah uang ini sistem perjudian atau dari uang ini memang hadiah? Hadiah, misalnya kan saya pernah di KONI. Kalau di KONI itu kan dapat hadiah itu kalau menang sampai bisa juara dunia, bahkan itu kan duitnya besar juga. Nah, ketika kita melaksanakan memang seperti itu, tetap jangan sampai melupakan yang 3 serangkai tadi. Rukun iman, rukun Islam, dan ihsannya di situ. Tetap. Umpamanya, ini lagi catur, waktunya zuhur, jangan ditinggalkan itu sholat zuhur. Jangan dihabiskan waktu itu, waktu caturnya itu untuk melalaikan zikir kepada Allah. Jangan sampai kita dilalaikan dengan catur tersebut untuk zikir kepada Allah. Dan jangan sampai di dalam masalah dunia kita sampai tidak ada waktu, tidak sempat untuk mengaji. Jangan sampai. Jadi mengaji itu wajib. Jangan sampai tidak mengaji. Harus mengaji. Kalau umpamanya itu sudah terlaksana semuanya, ya insya Allah, kalau memang dia tidak punya pencaharian lagi. Hanya di situ umpama. Tapi tetap kewajiban-kewajiban itu tidak boleh ditinggal. Gitu. Ya. Monggo, Bu Susi, bagaimana? Dokter, bagaimana? Sebenarnya banyak sekali yang bisa menjadikan kita lupa ya, seperti main game, baca lihat di YouTube, keasikan sampai lupa waktu kan mungkin. Nah, itu betul itu. Makanya kalimat di dalam Al-Qur'an itu ayat wal asri innal insana kita harus berulang-ulang dimaknai. Kemudian di dalam Al-Hasyr tadi ya wahai orang-orang yang beriman, perhatikan apa perbekalan yang akan kamu persiapkan untuk menyongsong kehidupan yang abadi. Itu harus diperhatikan. Jadi insya Allah dengan adanya berbagai ilmu yang mendampingi kita supaya kita tidak lalai dan tidak sama ahli sorga dan ahli neraka tadi oleh Allah. Ya di situ kan kita punya pilihan, pilih yang mana, gitu kan? Iya. Kalau menurut saya perumpamaan yang diberikan sini cocok kalau ingin menasihati seseorang, terutama anak saya ya. Jadi kalau kita sampai lupa waktu berarti seperti orang ini ya, bermain catur, seperti melumuri badan kita dengan darah. Darah, betul. Ya, kan tidak ada manfaatnya, bahkan jadi madarat, baunya tercium, jijiknya, belum membersihkannya, wah, gitu. Sudah dari berbagai di situ. Konflik. Dokter dia lanjut ke hadis selanjutnya. Nomor 9, monggo Mbak Tin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke-9 dari Umar radhiyallahu anhu dan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, janganlah seseorang lelaki itu ditanya apa sebabnya ia memukul istrinya. Sebab mungkin ia akan malu jikalau sebab pemukulannya diketahui oleh orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lainnya. Apa makna dibalik ini?
Janganlah KDRT nih ya dok. Janganlah seorang lagi. Jadi kan harusnya seorang laki-laki itu kan melindungi perempuan kan dok ya? Ya Ustazah. Iya. Ini kok makna. Ini sampai memukul istrinya. Ya. Makna yang tadi, jangan sampai si istri dipukul oleh suaminya kelihatan oleh orang lain, kan malu. Ya. Nah, yang kedua, makna yang hakikat, la yus'alu rajulu fima doroba imro'atahu. Tidak akan ditanya seorang laki-laki disebabkan dia memukul istrinya. Artinya apa? Kan dikembalikan bahwa si laki-laki tersebut adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki tersebut memang laki-laki yang dia sudah paham di dalam agama. Jadi seandainya dia memukul istrinya, nggak mungkin sembarangan KDRT, nggak mungkin. Umpamanya si istrinya disuruh berpakaian muslimah, nggak mau, udah berulang-ulang. Sholat, disuruh sholat, nggak mau. Akhirnya dipukul oleh si suaminya. Nah, ketika pukulan tersebut, si suami tentu dia paham supaya tidak melukai si istri bagaimana. Nah, maka ketika di hadapan Allah, si suami itu tidak akan ditanya, kenapa kamu memukul istrimu? Tidak. Yang ditanya adalah si istrinya, kenapa kamu bisa dipukul suamimu? Berarti kamu tidak tahu terhadap aturan Allah, sedangkan suamimu itu adalah pemimpin. Nah, gitu. Itu maknanya, dok. Iya. Iya. Enggak, dokter dia bagaimana? Siap. Ya, pada berarti di sini itu kelihatannya bebannya di si istri. Iya. Istri. Oke. Karena nggak manut ini ya. Kemungkinan kan, maksudnya di sini kita tidak boleh menanyakan sebabnya kan, artinya itu urusan rumah tangga ya. Entah itu suaminya yang temperamental atau istrinya yang melanggar, gitu. Jadi kelihatannya adab di dalam rumah tangga seperti ini ya. Ketika suami memukul itu tidak boleh ditanyakan. Karena suami sebagai ketua rumah tangga. Ketua rumah tangga, begitu ya Ustaz. Adabnya jadi tidak boleh kita itu kalau ada peristiwa KDRT, kita tidak boleh menanyakan sebab pemukulannya ya. Waduh. Masalahnya gini, kalau umpamanya dia memukulnya di luar batas, berarti ada apanya itu, berarti si suami memang dia memukulnya di luar batas, si suami itu tidak paham juga tentang agama. Kalau suami paham tentang agama, tentu memukulnya itu tidak di luar batas, karena untuk mendidik aja si istrinya supaya dia menjalankan aturan Allah, gitu. Dan yang kedua, umpamanya di sini ada kalimat tanda tanya, nggak usah kita ikut campur kepada urusan dia. Boleh jadi si istrinya dipukul oleh suaminya karena memang durhaka si istrinya kepada suami, gitu. Selingkuh, entah waktunya suami makan lapar, mau makan nggak persiapan, ya boleh jadi. Kan di dalam hadis jelas, seorang perempuan jangan sampai meninggalkan suaminya itu dalam keadaan lapar. Itu tugas istri. Tapi katanya tugas yang memasak itu suami. Tapi suaminya boleh lapar. Kalimatnya itu, ada kalimat itu, jangan sampai si istri itu di dalam ukudulujen itu ya, kita ikatan suami istri. Jangan sampai si perempuan itu, istri itu membiarkan suami dalam keadaan lapar. Di situ penuh makna. Artinya boleh jadi si suami ini kan kerja, nggak sempet si suami itu. Maka si istri yang ada di rumah, hendaklah dia mempersiapkan dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Memang secara gamblang bahwa yang memberikan nafkah materi dan rumah adalah suami. Tapi di sisi lain ada kalimat yang tadi, jangan sampai istri membiarkan suami dalam keadaan lapar. Artinya boleh jadi di situ pun dimaknai bahwa si istri memang tidak disuruh masak. Boleh jadi si istri itu tidak masak, tapi dia yang membelikan ke warung. Gitu. Maka ketika sudah dipersiapkan, ya si istri kan tidak masak juga.
Nah, tapi waktunya suami makan, itu makanan-makanan yang dari warung sudah disiapkan. Gitu. Enggak, dari mana aja kita punya akal pikiran di situ, insya Allah. Ketika kita berpikir, di dalam berpikir, Allah ridho kok kepada kita. Asal sesuai dengan rujukannya. Monggo, Dokter Dia bagaimana? Us mau tanya, Us. Ya, monggo. Nah, itu tadi kalau seandainya si istri melawan atau tidak melakukan yang harusnya dikerjakan, si suaminya marah terus memukul. Yang boleh dipukul itu yang mana saja ya, Us? Selain wajah. Kemudian memukul pun jangan sampai melukai. Artinya melukainya yang nemen, pasti kan dipukul itu luka. Cuman lukanya itu jangan sampai berbekas lah, seperti umpamanya kita dipukul kaki sampai tulangnya itu mungkin mencet, ya begitu amat gitu. Hanya untuk mendidik. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir masalah seorang perempuan yang selingkuh. Apabila seorang suami mendapatkan istrinya selingkuh, jadi satu ditegur, maksudnya dikasih nasihat. Sudah dikasih nasihat nggak mempan, masih melakukan itu, maka jauhilah dari tempat tidur. Itu mohon maaf, peringkat ketiga, maka begitu ketiga kalinya dia tidak bisa, maka pukullah gitu. Jadi pukulnya itu. Gitu. Jadi wajah nggak boleh ya, Ustazah ya? Ya benar-benar nggak boleh. Tapi kadang-kadang ada kan ya, yang perempuan itu sampai bekas tangannya itu. Nah, itu dia. Berarti itu si laki-lakinya tidak paham agama, gitu aja. Dia bodoh. Astagfirullahaladzim. Itu KDRT berarti itu sudah ya usia. Gitu. Terima kasih. Ya, baik. Dokter Dia. Lanjut bab baru, ketakwaan. Monggo Mbak Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Ta'ala berfirman, hai sekalian orang yang beriman, bertakwalah engkau semua kepada Allah dengan benar-benarnya ketakwaan. Ali Imran 102. Allah Ta'ala berfirman pula, maka bertakwalah engkau semua kepada Allah sekuat-kuatmu. At-Taqwa 16. Ayat ini menjelaskan apa yang dimaksudkan dari ayat yang pertama. Lagi Allah Ta'ala berfirman, hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang betul sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Al-Ahzab 70. Ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah bertakwa itu banyak sekali dan dapat dimaklumi. Allah Ta'ala berfirman lagi, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuat untuknya jalan keluar dari segala macam kesulitan dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak dikira-kirakan. At-Talaq 2:3. Allah Ta'ala berfirman pula, jikalau engkau semua bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untukmu semua pembedaan antara kebenaran dan kesalahan, juga menutupi kesalahan-kesalahanmu, serta mengampuni dosamu, dan Allah itu memiliki keutamaan yang agung. Al 29. Ayat-ayat dalam bab ini banyak sekali dan dapat dimaklumi. Adapun hadis-hadisnya ialah udah itu dipahami dulu ayat yang tadi mulai dari awal sampai akhir yang dibaca. Paham, Bunda Indri? Jadi ulasan ketakwaan itu menurut saya itu banyak disebut dalam firman Allah di beberapa surat, itu karena memang kita sebagai manusia kan beriringan dengan hawa nafsu ya Ustazah ya. Jadi semakin lama, apalagi sekarang ini banyak apa itu
banyak sekali cobaan, terutama dari ini ya, dari HP ini ya. Kan cobaan tuh datangnya dari mata, dari telinga terutama. Jadi mata melihat, telinga mendengar. Itu untuk menggoyahkan iman. Karena mendengar tetangganya mungkin beli mobil baru atau berprestasi, kita jadi gimana gitu ya. Kita melihat orang lain lebih beruntung, terus kita juga mungkin iman kita juga goyah. Terus juga banyak cobaan-cobaan, mungkin rezekinya berkurang atau keluarga sakit atau apa, itu kita semakin sedih atau gimana gitu. Padahal sebetulnya ketakwaan itu membuka rezeki dari jalan yang tidak dikira-kira. Tapi itu harus benar-benar dipahami dan diyakini kalau itu benar-benar ada. Itu yang kayaknya itu semakin lama semakin sulit itu kayaknya di beberapa. Juga Allah itu akan mengiringi kita selalu. Dari ya kita udah putus asa, nggak ada jalan keluar. Padahal sebetulnya itu ada kalau kita mencari, bersabar dan tetap bertakwa. Gitu ya Ustaz Anjir. Ya, yang berkaitan dengan musibah tadi ya. Ini mohon maaf, ya di sini Allah berfirman di dalam Ali Imran, makanya kita diperingatkan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil itu yang beriman. Nah, walaupun dia sudah beriman, tapi peringatan dari Allah itu ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah haqqa tuqatihi, sebenar-benarnya takwa. Artinya ketika kita menjalankan amalan-amalan di dunia ini harus merujuk ke dalam Al-Quran dan Sunnah, apakah ini ada perintahnya atau tidak. Dan ketika kita menghadapi suatu masalah, bagaimana respon kita terhadap masalah tersebut, dituntun kita semua itu oleh Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Apakah ketika kita mendapatkan nikmat itu harus bagaimana? Kemudian ketika kita tidak mendapatkan nikmat harus bagaimana? Sebagai orang yang bertakwa, semuanya ada jawabannya. Ketika dia diuji dengan masalah enak, berarti bersyukur. Ketika dia diuji dengan tidak enak, berarti bersabar. Semuanya baik. Makanya yang diperingatkan itu orang yang beriman. Sebenar-benarnya takwa. Kemudian selanjutnya, bertakwalah kalian kepada Allah, mastatotum, sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya ketika kita menjalankan ketakwaan, nggak usah ngoyo. Artinya gini, sholat itu kan diperintahkannya harus tegak, Allahu Akbar, tegak. Tapi ketika kita sakit, tetap kita harus bertakwa. Tapi ketika kita sakit, untuk sholat tegak itu nggak bisa. Maka sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampunya duduk ya dengan duduk. Kita mampunya dengan berbaring ya berbaring. Tidak mampu berbaring ya disolatkan. Itu dong diantaranya. Apa saya lanjut apa sudah selesai nih? Dilanjutkan dulu sedikit apa bagaimana? Selesai dulu, bunda-bunda barangkali ada perlu. Gimana dong? Dilanjut aja Ustazah sampai selesai nih. Tadi ya. Nah, selanjutnya Allah di dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang benar, yang jujur. Ini ada korelasi dengan hadis yang tadi. Sini tak kasih. Nah, berarti kalau umpamanya dia bohong, berarti dia keluar dari takwa. Maka di sini kalimatnya, wahai orang yang beriman, bertakwa kalian, maka dikaitkan dengan qulu qaulan sadida, ucapan-ucapan yang benar, yang jujur. Artinya bukan hanya kepada anak kecil aja, kalau memang kepada siapapun, jujurlah kita untuk berbicara, kemudian beramal pun, beramallah sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah dilanjutkan dengan ini, maka barang siapa yang melaksanakan ketakwaan, Allah akan memberikan solusi dari berbagai masalah. Seumpamanya kita sekarang ini ada masalah ini, ya Allah, kok ini ujian saya ini ditimpa seperti ini, ya Allah. Udah, tetap kita sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan hari ini, lakukan ibadah kepada Allah. Terus kita pikir musibah ini, musibah ini memang kan kita sudah tahu tadi bahwa yang menimpa kita ini tidak akan lepas dari catatannya Allah, bahwa hari ini, detik ini saya harus ditimpa kesedihan seperti ini. Maka kita logawa di situ dengan tetap
ridho terhadap peraturan Allah. Ketika kita ridho terhadap pengaturan Allah, maka Allah akan cinta kepada kita. Tapi ketika kita tidak ridho, artinya kita ngerosuloh dalam hal ujian tersebut, maka Allah pun marah kepada kita. Itulah yang dikatakan siksaan dari Allah. Jadi bukan menerima solusi, bahkan di situ menerima kebalikannya dari Allah. Selanjutnya, ini yang tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, nah, yaj'al lakum furqana, Allah akan menjadikan kepada kamu bisa memilih. Ketika ada suatu amalan atau suatu ucapan, karena kita istiqomah, karena kita sudah continue di dalam ketakwaan kepada Allah, menjalankan aturan Allah dan Rasulnya, maka ketika kita mau bertindak itu, di dalam hati itu seolah-olah ada ilham, ada greget. Loh, kenapa saya melakukan ini? Kok ini tidak ada manfaatnya? Nah, seolah-olah itu. Seolah-olah pikiran kita. Padahal itu bukan semata-mata pikiran kita. Cuman pikiran tersebut diarahkan oleh Allah, dituntun oleh Allah. Sehingga yang tadinya kita suka dalam hal itu, sekarang untuk apa sih? Gitu kan? Tidak ada manfaatnya bagi saya. Itulah yang dikatakan furqan. Maka akan dituntun kita oleh Allah. Tadi juga kan di dalam hadisnya, barang siapa yang sebelumnya, barang siapa yang kamu memelihara Allah, maka Allah akan memelihara kepada kamu. Nah, itulah makna daripada yaj'allahu furqanan. Allah akan menjadikan kepada kalian itu adalah furqan. Di samping kita dituntun oleh Allah di dalam bertindak, maka wa yukafir ankum sayyiatikum. Allah akan mengampuni, menutupi kesalahan-kesalahan kita. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu merupakan karunia yang besar dari Allah bagi orang yang bertakwa. Jadi beruntunglah orang yang bertakwa mendapatkan fasilitas berbagai di dalam segala urusan, kemudian dia mendapatkan ampunan dan ditutupi dosa-dosanya. Kurang apa? Enak ikut Allah itu. Semuanya disiapkan oleh Yang Maha, yang tidak berkebutuhan dan tidak pernah kekurangan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberi takwa oleh Allah. Dengan ilmu yang sudah kita dapatkan, mudah-mudahan kita dikasih karunia untuk bisa mengembangkan. Monggo, Dokter Dia bagaimana? Siap. Matur nuwun, Ustazah. Waktunya habis ya, mudah-mudahan semuanya paham, insya Allah ya. Ya. Amin. Allah memberikan istiqomah kepada kita untuk mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Amin. 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 Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati Amin. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi